Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham Dividen Mutiara Terpendam, dividen 4 kali 1 tahun, bagi dividen sejak tahun 2004 hingga 2024. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini kita akan membahas saham SMSM atau PT Slamet Sempurna. Ini merupakan informasi yang saya kutip dari website perusahaan. SMSM merupakan investasi yang menarik, solid, dan bersifat jangka panjang. Dengan alasan yang pertama, tingkat imbal hasil bagi pemegang saham yang baik, dividen yang besar, jumlah kas yang besar, dan posisi finansial yang kuat untuk berinvestasi. Untuk poin pertama ini, mereka menekankan kepada tingkat imbal hasil kepada pemegang saham. Dan ini merupakan salah satu faktor yang baik apabila kita ingin menilai suatu perusahaan. Kedua, manajemen yang berpengalaman dan memiliki tata kelola yang baik. Ketiga, operasi terintegritas secara vertikal. Keempat, basis pelanggan yang terdiversifikasi. Dan yang kelima, memiliki konsumen jangka panjang yang loyal. Nah, ada disclaimer di sini, perusahaan tidak dalam posisi untuk memberikan advice, perusahaan tidak memberikan advice kepada Anda, dan email ini tidak dapat dianggap sebagai advice untuk Anda. Oleh karena itu, tetap saja disclaimer on, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Nah, kemudian ada hal yang menarik kita bisa melihat di sini. Ini merupakan informasi terkait kebijakan dividen yang dilakukan oleh perusahaan setidaknya dalam 19 tahun terakhir, sejak tahun 2004 hingga tahun 2024. Bisa kamu lihat bahwa perusahaan ini konsisten membagi dividen setiap tahun, setidaknya sejak tahun 2004 hingga tahun 2024. Untuk angka dividen per share-nya juga bisa dikatakan cenderung stabil bertumbuh dari waktu ke waktu. Mungkin kamu bisa membandingkan antara total dividen yang dibagikan, yaitu dividen per share, dengan net income yang dicapai oleh perusahaan ini. Nah, tapi jika kamu lihat dari aspek payout ratio-nya, payout ratio perusahaan ini bisa dikatakan cukup fluktuatif. Kadang membagikan dividen sekitar di bawah 50%, tapi kadang juga membagikan dividen bahkan mencapai di atas 80%. Nah, itu merupakan salah satu aspek yang bisa kamu pertimbangkan apabila kamu tertarik membeli perusahaan yang membagikan dividen dengan nominal yang menarik. Pertimbangkan dari aspek payout ratio-nya, bagaimana pertumbuhan labanya, dan bagaimana dampaknya terhadap pertumbuhan dividen per share dari tahun ke tahun. Satu kunci utamanya yaitu mereka harus konsisten membagi dividen. Dan SMSM ini masuk kepada kriteria itu di mana mereka konsisten bagi dividen setiap tahun. Bahkan nanti kita akan melihat bahwa mereka membagikan dividen lebih dari 2 kali dalam 1 tahun. Sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir, di mana mereka membagikan dividen 4 kali dalam 1 tahun. Ini merupakan detail dari pembagian dividen yang dilakukan oleh perusahaan dalam beberapa tahun terakhir. Silahkan kamu analisa dengan membandingkan total dividen yang mereka bagikan, berapa besar net income yang dicapai, dan payout ratio dividennya seperti apa. Semuanya tertera pada tampilan berikut ini, dan silahkan kamu lihat secara pribadi untuk melakukan analisa yang mendalam. Nah, ini merupakan informasi yang tadi saya sampaikan, di mana perusahaan biasanya membagikan dividen 4 kali dalam 1 tahun. Dengan kata lain, kita bisa menganggap bahwa selama 3 bulan, kamu akan menerima 1 kali dividen jika dirata-ratakan. Karena dengan 12 bulan selama setahun dan mereka membagikan 4 kali dividen dalam 1 tahun, berarti kita bisa asumsikan setiap 3 bulan akan ada dividen. Meskipun begitu, tidak pasti juga setiap 3 bulan mereka membagikan dividen, karena pada kenyataannya harus mengikuti dengan jadwal yang mereka tetapkan. Misalkan seperti tahun 2024 pada bulan Mei, Juli, Agustus, dan November. Tentu saja tidak selisih setiap 3 bulan. Begitu juga dengan tahun 2023 yang mana pada bulan Mei membagikan dividen 2 kali, bulan Agustus dan November. Silahkan untuk detailnya kamu lihat pada tampilan berikut ini. Tapi satu poin inti yang mau saya tekankan di sini adalah mereka konsisten bagi dividen 4 kali dalam 1 tahun dengan nominal yang bisa dikatakan beraneka ragam. Dan hal itu setidaknya sudah terjadi sejak tahun 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24. Kita lihat saja untuk kebijakan dividen di tahun 2025 ini seperti apa. Tapi pada intinya, mereka merupakan salah satu perusahaan yang konsisten bagi dividen dalam jangka panjang. Nah, bagi kamu yang belum tahu, PT Slamet Sempurna bergerak dalam bidang industri alat-alat perlengkapan atau suku cadang dari berbagai macam alat-alat mesin pabrik dan kendaraan dan sejenisnya. Perusahaan memproduksi filter, radiator, dan lain sebagainya
Dan untuk detailnya silahkan kamu lihat berdasarkan tampilan yang ada ini. Ini merupakan struktur pemegang sahamnya dan berbagai informasi terkait direksi dan komisaris perusahaan ini. Nah, jika kita melihat untuk dividen yang dibagikan di tahun 2024, mari kita bagi dengan harga sahamnya untuk memperoleh kira-kira berapa besar yield yang bisa kita peroleh dari dividen ini mengacu pada dividen terakhir di tahun 2024. Pada tahun 2024 berdasarkan data yang ada ini kita bisa melihat bahwa perusahaan membagikan 4 kali dividen dan jika kita jumlahnya akan memiliki total dividen sekitar 135 per lembar saham dan kita bagikan dengan harga sahamnya 1.740, maka dividen di tahun 2024 itu sekitar 7,7%. Angka ini cukup menarik untuk perusahaan yang konsisten membagikan dividen setiap tahunnya dan membagikan dividen biasanya 4 kali dalam 1 tahun. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa hal itu sudah berlangsung sekitar berapa tahun terakhir ini. Nah, untuk aspek labanya sayangnya saat video ini dibuat belum terbit laporan Q4 tahun 2024-nya sehingga masih mengacu kepada laporan Q3 yang dianalisasi dengan proyeksi laba 959 yang juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 dan tahun 2022. Untuk gross profit marginnya juga masih baik dengan angka 36% dan net profit marginnya 18%. Untuk net income-nya masih bisa mengalami pertumbuhan. Nah, bagaimana menurut kamu? Apakah kamu tertarik dengan saham SMSM ini dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang tadi kita bahas? Ada satu aspek lagi yang saya ingin perlihatkan kepada kamu, yaitu di mana apabila kita berbicara tentang dividen, tentunya kita akan berbicara tentang laba. Jika kita berbicara tentang laba, kita juga perlu melihat berapa banyak laba yang dibagikan kepada pemegang saham dan berapa banyak laba yang ditahan untuk sebagai modal cadangan. Nah, kita akan melihat biasanya perusahaan yang rutin membagikan dividen dan memiliki dividen yang cukup besar setiap tahunnya akan sulit bertumbuh untuk sisi ekuitasnya. Alasannya sederhana. Karena laba yang dibagi dalam bentuk dividen biasanya lebih besar dari laba yang ditahan. Bagaimana dengan SMSM ini sendiri? Mari kita lihat. Berdasarkan laporan keuangan di tahun 2015 per 31 Desember, bisa kamu lihat di sini. Untuk total ekuitasnya berjumlah 1,2 yang mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2014 dan tahun 2013. Sekarang mari kita lihat di tahun 2023. Berhubung data Q4 tahun 2024-nya belum terbit, jadi saya gunakan saja data tahun 2023 per 31 Desember. Di tahun 2023 ekuitasnya sudah menjadi 3,2 yang juga naik dibandingkan tahun 2022 2,8. Itu artinya sejak tahun 2015 hingga tahun 2023 kita bisa melihat ekuitas perusahaan konsisten tumbuh. Meskipun mereka membagikan dividen dengan rutinitas yang jauh lebih besar, biasanya 3-4 kali dalam 1 tahun, tapi dengan mempertimbangkan pertumbuhan perusahaan, mereka masih mampu meningkatkan ekuitasnya dalam jangka panjang. Itu artinya meskipun mereka membagikan dividen, tapi mereka juga mempertimbangkan dari aspek pertumbuhan ekuitas perusahaan. Dan juga untuk saldo labanya mayoritas masih berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Itu artinya masih banyak stok dari saldo laba yang mereka tahan yang bisa dimaksimalkan untuk pertumbuhan perusahaan ke depannya seperti apa. Nah, untuk itu kita juga bisa melihat dari aspek payout rasionya. Meskipun perusahaan ini pernah membagikan dividen dengan payout rasio yang besar, katakanlah di atas 90% seperti pada tahun 2008, 2009, dan 2010, tapi jika ditarik dalam jangka panjang sebenarnya ekuitas perusahaan masih bisa tumbuh. Karena jika kamu lihat sejak tahun 2015 berdasarkan laporan keuangan yang tadi kita lihat, perusahaan hanya membagikan dividen dengan payout rasio 50, 59, 60, 59, 71, 61, 73, dan 76%. Artinya ada laba yang ditahan dan ada laba yang dicadangkan sebagai ekuitas. Sehingga meskipun mereka membagikan dividen, tapi ekuitas mereka masih bisa cukup tumbuh dari waktu ke waktu. Setidaknya berdasarkan data laporan keuangan tahun 2015 hingga tahun 2024. Dan karena saham ini konsisten membagikan dividen dan rutin membagikan dividen dengan frekuensi yang lebih sering dalam tahun ke tahun, maka kamu bisa menghitung berapa banyak dividen yang sudah dibagikan sejak tahun 2015 hingga tahun 2024. Mungkin saja SMSM ini merupakan salah satu saham yang memiliki frekuensi pembagian dividen paling sering. Contohnya seperti tahun 2024 bagi 4 kali dividen, 2023 4 kali, 2022 4 kali, dan seterusnya. Itu artinya sejak tahun 2015 hingga tahun 2024, kamu bisa hitung berapa banyak dividen yang sudah mereka bagikan.
Nah, menurut kamu bagaimana? Apakah perusahaan ini menarik untuk dianalisa dan dilakukan pembelian? Silahkan kamu pertimbangkan berdasarkan hasil analisa kamu masing-masing. Video ini hanya sebagai informasi dan bukan rekomendasi. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Dan sebagai informasi, saya sebelumnya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Silahkan nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Nah, pada video kali ini saya tertarik membahas satu saham, di mana saham ini cukup menarik dari aspek dividennya. Kenapa? Karena selain dari dividen yang dibagikan cukup besar dalam beberapa tahun terakhir, mereka juga menawarkan pengembalian dana dari sisi dividen yang cukup menarik, setidaknya berdasarkan data tahun 2019 hingga tahun 2024. Nah, bagaimana kita bisa melihat saham ini dengan lebih detail? Mari simak pembahasan berikut ini. Ini merupakan histori pembagian dividen saham ini sejak tahun 2009 hingga tahun 2024. Jika di total akan berjumlah 1115. Nah, jika kita menggunakan asumsi harga saham yang paling tinggi sekitar 1400, artinya sejak tahun 2009 hingga tahun 2024, kita sudah balik modal sekitar 79,6% apabila membeli saham ini sebelum adanya pembagian dividen tahun 2019. Nah, untuk harga sekarangnya juga hanya 940. Dan apabila kita asumsikan dividen tahun 2025 seperti tahun 2024 dengan angka 115, artinya ada potensi dividen yield sekitar 12,2%. Meskipun begitu, saya mau mengingatkan kepada kamu bahwa data yang saya tampilkan ini hanya data di masa lalu. Artinya di masa depan, setidaknya tahun 2025, 2026, dan seterusnya, tidak ada jaminan perusahaan akan tetap membagi dividen dengan angka yang besar dan tidak ada jaminan juga mereka akan terus konsisten membagi dividen. Tapi setidaknya berdasarkan data histori yang bisa kamu lihat, tahun 2019 hingga tahun 2024, perusahaan ini konsisten membagi dividen setiap tahun. Dan sebagai informasi, silahkan cek lagi berdasarkan perhitungan ini apakah telah sesuai atau tidak dengan mengacu pada sumber resmi perusahaan ini. Nah, sebagai informasi juga, saya mau menjelaskan terkait plus minus dari pembagian dividen yang besar. Mengingat pada saat ini, banyak orang yang hanya melihat apakah perusahaan tersebut membagi dividen yang besar dan langsung membeli saham tersebut. Tapi mereka tidak mempertimbangkan aspek lain dari pembagian dividen yang besar. Oleh karena itu, saya mau sedikit menjelaskan terkait hal ini. Dividen yang besar memiliki sisi positif dan minusnya. Sisi positifnya, tentu saja akan banyak uang yang masuk ke rekening, karena dividen per share-nya semakin besar. Sisi positif yang lain lebih cepat balik modal dari dividen, contohnya seperti simulasi berikut ini. Dengan mendapatkan dividen sejak tahun 2019 hingga tahun 2024, sekalipun kita asumsikan membeli harga saham pada harga yang tinggi yaitu 1400, kita sudah balik modal sekitar 79,6% hanya dari dividennya saja. Nah, tapi di sisi yang lain ada juga poin minusnya. Yang pertama, ekuitas perusahaan sulit untuk naik. Contoh kasusnya seperti ini. Misalkan ekuitas perusahaan berjumlah 1000 dan mereka mencetak laba 200 di tahun tersebut. Apabila mereka tidak membagi dividen, artinya laba ini 100% ditahan dan ekuitas perusahaan berjumlah 1200. Apabila perusahaan membagikan dividen hanya 50% dari pencapaian laba, artinya hanya 100, dan artinya 100 yang lain itu ditambahkan kepada ekuitas, maka total ekuitas akan menjadi 1100. Apabila labanya 200 ini dibagikan semuanya dalam bentuk dividen, artinya ekuitas perusahaan tidak tumbuh, tetap 1000 di tahun tersebut. Dari sini kamu bisa melihat perbedaannya. Jika tidak bagi dividen, ekuitas perusahaan akan bertambah sejumlah dengan laba perusahaan. Gampangnya seperti itu saja, meskipun ada beberapa aspek lain juga yang bisa mempengaruhi. Jika dividen dibagikan 50% dari laba, maka ekuitas hanya akan bertambah setengah dari pencapaian laba di tahun tersebut. Dan apabila dividen dibagikan 100% dari laba, artinya ekuitas perusahaan tidak akan mengalami penambahan dari aspek laba yang dicapai oleh perusahaan. Dari sini kamu bisa lihat bahwa ada hubungan kuat antara ekuitas perusahaan dan besarnya dividen yang dibagikan. Selain dari sisi ekuitas, ada juga aspek lain yang berpengaruh, yaitu valuasi PBV. PBV bisa saja jadi lebih tinggi apabila harga saham tetap dan ekuitasnya mengalami penurunan. Apabila perusahaan membagikan dividen bahkan lebih besar dari pencapaian laba, secara tidak langsung hal itu akan berpengaruh terhadap penurunan ekuitas. Dan jika ekuitasnya menurun, otomatis PBV-nya bisa menjadi lebih tinggi dengan asumsi harga saham yang sama. Kamu tentu sudah tahu bahwa rumus menghitung PBV adalah price atau harga saham dibagi dengan book value atau modal per lembar. Modal per lembar itu diperoleh dengan membagi antara total ekuitas dan lembar saham beredar. Dengan kata lain,
ada hubungan kuat antara total ekuitas dan PBV suatu saham. Ini merupakan hal yang berkesinambungan antara satu poin dengan poin yang lain. Sehingga kamu harus mempertimbangkan apabila kamu tertarik mempelajari saham-saham yang membagikan dividen dengan yield yang besar, kamu juga harus pertimbangkan dari sisi payout rasionya, dari sisi pertumbuhan ekuitasnya, dan dari sisi valuasi PBV-nya seperti apa. Karena ini merupakan poin minus dan poin plus. Apabila kamu tertarik untuk mengejar satu hal, misalkan dividen, kamu harus siap untuk perusahaan yang ekuitasnya tidak bisa tumbuh dengan optimal. Begitu juga sebaliknya. Nah, saham yang kita bahas tadi merupakan saham MPMX atau PT Mitra Pinastika Mustika. Saat video ini dibuat di angka 940. Dalam 5 tahun terakhir harga sahamnya naik 52%. Dalam 3 tahun terakhir masih turun 17%. Dalam 1 tahun terakhir turun 7,3%. Dan selama tahun 2025 masih turun 4,5% saat video ini dibuat. Kita lihat historikal harga sahamnya. Harga saham ini pernah menyentuh angka sekitaran 1.400 tapi kini hanya 940. Tapi sebagai informasi pada tahun 2020 harga sahamnya pernah turun bahkan di bawah angka Rp500. Itu artinya apabila kita asumsikan kita melakukan pembelian saham di harga tersebut, maka tentu saja balik modal dari dividen jauh lebih besar dibandingkan yang tadi kita hitung. Meskipun sebenarnya kita belum memperhitungkan dividen yang diterima di tahun 2019 dan tahun 2020 juga. Kita lihat dari aspek PBV-nya seperti apa. Nah, ini merupakan data PBV dalam 10 tahun terakhir. Rata-rata PBV adalah 0,63 dan saat video ini dibuat 0,69. Memang secara nominal masih di bawah 1 kali, artinya harga sahamnya diperdagangkan di bawah modal per lembar. Tapi secara historikal sudah diperdagangkan di atas rata-rata PBV 10 tahun terakhir. Nah, kamu bisa lihat juga di sini. Dulunya saham ini sempat di atas PBV 1 kali, tapi kemudian mengalami penurunan dan bahkan pernah menyentuh PBV sekitar 0,26 kali. Sekarang kembali lagi kepada kamu sendiri. Dengan angka PBV 0,69, apakah saham ini menarik? Nah, kita lihat lagi untuk lebih detail dari aspek labanya. Pada tahun 2024 labanya diproyeksikan sekitar 588. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023, tapi masih lebih rendah dibandingkan tahun 2022. Jika kita membandingkan data laba perusahaan ini dalam jangka panjang, bisa kamu lihat memang adanya kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tapi bisa dikatakan kenaikannya tidak terlalu signifikan jika dilihat data kinerja tahun 2024-nya. Untuk aspek rasio keuangan, angka gross profit margin dan net profit marginnya juga tidak terlalu menarik, sehingga hal itu juga harus kamu waspadai dan jangan hanya mengejar saham ini hanya karena membagikan dividen yang besar. Ingat, ada resiko juga yang harus kamu pertimbangkan dibandingkan kamu hanya melihat saham ini membagikan dividen dengan yield yang besar, tapi di sisi yang lain pertimbangkan juga untuk aspek kinerjanya. Karena ingat, dividen sangat berhubungan dengan pencapaian laba, dan pencapaian laba itu sangat berhubungan juga dengan pendapatan yang berhasil dicetak oleh perusahaan ini. Total pendapatannya di Q3 tahun 2024 memang mengalami kenaikan dan laba kotornya juga bisa dikatakan mengalami kenaikan meskipun tidak terlalu signifikan. Tapi laba yang dapat didistribusikan mengalami penurunan dibandingkan Q2 tahun 2024-nya. Secara total, kamu tadi sudah melihat untuk data pencapaian laba di tahun 2024 berdasarkan data hingga Q3-nya. Sehingga menurut saya pribadi, alangkah baiknya jika kamu mempertimbangkan prospek ke depannya dari saham ini seperti apa. Apakah dengan lini bisnis perusahaan ini masih ada potensi berkembangnya di masa depan atau tidak? Karena memang untuk pembagian dividen dengan angka yang besar, hal itu akan berpengaruh terhadap payout ratio yang dibagikan oleh perusahaan. Dan seperti yang saya katakan tadi, payout ratio tersebut akan sangat berpengaruh terhadap seberapa besar laba yang dicapai oleh perusahaan ini. Tidak menutup kemungkinan meskipun dalam beberapa tahun ini membagikan dividen dengan besar, tapi apabila labanya mengalami penurunan, hal itu akan berpengaruh terhadap dividen yang mereka bagikan. Begitu juga dengan konsep yang sebaliknya. Nah, bagi kamu yang belum tahu, PT Mitra Pinastika Mustika didirikan pada tahun 1987. Perusahaan terus melakukan pengembangan bisnis di berbagai bidang usaha, yaitu penjualan retail sepeda motor, distribusi mobil, penjualan suku cadang sepeda motor, pembiayaan, dan asuransi, sampai merambah ke jasa dealership penjualan kendaraan roda 4 dengan platform online.
Itu merupakan ringkasan profil perusahaan yang saya kutip dari aplikasi Stockbit. Kembali lagi tergantung kepada kamu sendiri, apakah perusahaan ini menurut kamu menarik untuk dianalisa lebih lanjut atau tidak. Semuanya harus kamu pertimbangkan dari aspek peluang dan dari aspek resikonya. Nah, sebagai informasi bagi kamu yang belum tahu, kamu bisa menggali informasi pada tahun 2018 karena perusahaan menghasilkan laba yang sangat besar dan menurut saya ini tidak lazim jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ataupun tahun-tahun setelahnya. Mungkin saja ada pendapatan non-operasional yang diperoleh perusahaan di tahun tersebut. Mengingat untuk angka pencapaian labanya secara kuartal tidak terlalu menarik di mana Q1 60, Q2 naik menjadi 4.149, Q3 dan Q4 malah mengalami kerugian. Silahkan kamu pertimbangkan juga hal tersebut sebelum mengambil keputusan. Karena ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Pasan singkat pada video ini selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.